tempat tidur tiba-tiba ada bunyi tak tok gitulah. Selalu ada, cuman sekarang udah nggak lagi lah. Udah dibiasain gitu. Apapun yang kalau kita udah biasa tenang aja gitu dimanapun kita berada. Dia main gitar 1:30 pagi, gue lagi di kamar, tiba-tiba lari ke tempat gue, kamar gue, panggil gue. Pas dia bilang dia ngeliat pocong katanya. Ya gue sih percaya aja karena pribadi gue sih percaya gaib itu ada ya. Gue masih tenang aja. Dan tiba-tiba nggak lama dia pas nyamperin gue, itu pintu utama rumah gue gitu ya. Kan dari pintu gue terus ke ruang tamu, baru kamar gue jalan sedikit ya. Itu gue lagi di depan kamar, pintu ruang tengah itu, pintu utama itu kedobrak sendiri, nutup sendiri kencang kayak dibanting. Kaget tuh gue di situ, langsung gue bacaan aja ya, astagfirullah, baca ayat kursi apa. Ya alhamdulillah udah hilang gangguannya sampai situ aja. Sekali saya ngambil pocong di kuburan. Gue berusaha bilang itu suges sih. Jadi kayak nggak ada. Oh jelas punya. Oke, dari yang mana aja berarti ya? Yang nggak usah yang baru-baru ini deh. Yang beberapa saat lalu lah pernah dialamin. Jadi ada satu rumah ya, kita tempatin rumah itu bersama-sama gitu ya, jadi base camp. Nah di malam itu ketika baru selesai kerja, saya ngelihat di ruang tamu ada orang besar berdiri pakai jubahnya hitam. Itu lampunya kondisinya mati. Pas saya nyalain lampunya, orang itu hilang. Itu malah itu hari pertama. Diselang berapa hari setelahnya saya mengalami like a projection, tapi saya tidur terus saya di situ ngerasa saya udah bangun, tapi saya ngeliat tubuh saya masih di situ, masih di tempat itu, masih di ruang tengah. Saya lagi tidur di ruang tamu depan. Nah itu akhirnya saya bangun, terus saya lihat ke tempat saya lagi tidur. Saya ngeliat di samping kanan kiri saya, samping kanan kiri saya itu, di kiri saya ada adik saya lagi duduk, di sampingnya lagi ada orang warnanya biru. Habis itu di depan saya ngeliat ke depan saya, di depan saya itu ada pacar adik saya lagi duduk. Habis itu di sebelahnya juga ada orang warnanya biru. Lalu saya ngeliat ke arah keluar, ada pohon di luar situ ada orang warnanya biru. Nah pada saat itu juga saya ngerasa, oh saya nggak di dunia saya. Akhirnya saya coba buat kembali ke dunia saya dengan cara coba balik tidur lagi berkali-kali, sampai akhirnya saya bisa bangun dengan dunia yang sekarang ini alfa, bukan dunia beta gitu sih. Punya dari kecil. Jadi waktu itu gue umur 4 tahun, gue diceritain sama orang tua gue sih. Pas gue umur 4 tahun itu emang dari kecil gue tuh, dari bayi, gue udah nangis terus. Dulu rumah gue di Sawangan. Pas di Sawangan itu, di kompleks Sawangan itu ada deretan rumah kosong gitu, gede-gede rumahnya. Terus gue dari kecil emang mainnya sama laki semua kan. Pas mau maghrib gue lagi naik sepeda ketinggalan, gue ngeliat kayak mobil Lancer mirip mobil bokap gue, tapi nyetir nyokap gue. Intinya gue dibawa masuk ke rumah kosong itu. Nah yang nolongin gue tuh pendeta saat itu. Terus di rumah setiap malam di rumah gue tuh waktu gue kecil emang gue tuh nangis terus. Terus ternyata ada disebutnya Mbak Kunti lah. Itu yang ngejagain gue di depan rumah. Di depan rumah gue sampai karena ada sepupu gue yang bisa kan. Sampai sekarang sih katanya masih ngikut, tapi buat ditaruh di depan rumah doang. Jadi dia nggak bisa masuk ke rumah kayak gitu. Terus pas gue ngekos, gue punya temen di kosan gue itu dia kesurupan gitu, bener-bener lemari sampai patah. Terus gue kayak mau dicengkram gitu. Terus akhirnya karena gue nggak bisa, gue manggil orang pinter di daerah situ. Gue nanya-nanya. Terus gue kayak ngeliat cewek ngerangkak gitu, terus lidahnya kayak menjulur gitu, jelek banget.
bener-bener jelek. Terus yang terakhir sih mantan gue kesurupan di rumah gue. Jadi gue lagi nonton salah satu podcast juga, gue lagi nonton. Mungkin emang gue dari kecil sensitif kali ya sama hal kayak gitu. Terus gue ngajak keluarga gue, eyang gue, kakak gue bener-bener ngumpul berdoa di tengah rumah, di ruang tamu. Mantan gue kan beda agama. Dia kesurupan di situ, tiba-tiba kayak ketawa, hihihi gitu. Tapi senyum ke gue, dia senyum ke gue. Abis itu gue pegang kepalanya, terus gue bilang, udah yuk keluar yuk, kasihan yang punya rumah ini, yang punya badan ini, gue bilang gitu. Akhirnya dia keluar. Gitu, itu terakhir, belum setengah tahun yang lalu lah, belum. Nyeremin sih, nakutin sih ya nggak nakutin juga karena rame-rame di situ, tapi menyeramkan aja gitu. Pernah. Jadi waktu itu gue lagi berempat di rumah gue di teras depan. Itu maghrib tua, baru saya buat maghrib. Gue lagi nongkrong di depan, lagi makan nyemil gitu lah, biasa lah nongkrong. Tiba-tiba diketawain mas. Diketawain sama Tante Kunti. Suara kayak suara kuda lagi ini, ih gitu lah. Suara kuda kayak gitu. Pertama jauh nih, jauh. Terus pada nyadar gitu kan, tuh apaan tuh gitu kan. Udah pada suges segala macam, udah pada takut. Diketawain lagi kedua kali. Dia benar-benar tuh 2 kali diketawain. Dan itu jelas banget. Dia manggil gue, nih, lu lihat ya tuh. Dia ngasih unjuk kan. Dia nunjukin ke lantai, dia kasih unjuk. Ada bekas jejak kaki anak kecil, segede gini lah, sebelah doang. Padahal itu posisinya abis gue pel. Itu kan nggak make sense banget tuh. Gue di situ langsung merinding sendiri sama teman gue. Ya kalau kata teman gue, karena waktu itu gue masih anak baru ya, kalau kata teman gue, perkenalan lah. Ya mungkin dites kan, namanya anak baru di suatu tempat pekerjaan. Makanya gue digituin, dikasih unjuk.